Nah, nanti kita akan membahas banyak hal tentang apa yang membawa, apa yang narasumber kita hari ini akan bagi ke kita tentang Amerika dan apa pengalaman-pengalaman dari Amerika yang dia bawa kembali ke Indonesia dan dikembangkan di Indonesia. Nah, kita akan menghadirkan narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Dia Mariska Febriani, sarjana psikologi, Master Science ya, Master Science in Industrial Organization Psychology, Imperial State University. Nah, selain itu, Mbak Dia ini juga adalah founder dari Vision for Future atau V4F, salah satu non-profit organization yang dulunya itu dimulai dari Berau, tapi sekarang orang-orangnya udah kembali nih ke Jakarta ya. Jadi mereka sekarang ini lagi mengembangkan diri di Jakarta. Nanti mungkin juga bisa bisa berbagi kisah apa saja yang dilakukan. Kemudian juga ada lagi nih, dia juga adalah co-founder dari Kitako. Saya juga ngerti Kitako itu apa ya. Yang jelas ini kayaknya adalah Center untuk Youth ya, pengembangan Human Organization Development Center. Nah, saat ini Mbak Dea ini lagi konsen di Bukalapak. Jadi tahu kan ya, semua orang tahu untuk Bukalapak ya. Dia adalah senior manager dari HRD Improvement Bukalapak. Nah, mari kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Mbak Dea. Silakan Mbak Dea. Terima kasih Mas Asri atas perkenalannya, ya ampun. Jadi kedengerannya kayak keren banget gitu ya. Padahal mah biasa aja Mas sebetulnya. Aduh, seneng banget saya bisa diajakin untuk partisipasi ini di acaranya Yakobi Bacarita ya Mas Asri. Sekalian reuni juga kelihatannya ada wajah-wajah yang tidak asing nih. Ya, betul. Ada Midung ya. Mas Ari, teman-teman yang lain, ada Mbak Mirna juga kayaknya ya. Jadi seperti yang Mas Asri tadi sempat sebutkan di awal juga, memang saya sempat 3 tahun tinggal di Berau gitu ya, terus membangun V4F juga di sana, non-profit organization. Jadi Yakobi ini waktu itu kita banyak kerja bareng ada di sana gitu. So happy banget untuk bisa berpartisipasi lagi akhirnya setelah sekian lama gitu ya di acaranya Yakobi, dan semoga bisa membawa manfaat ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Amin. Basically sih saya cuma mau cerita aja sebetulnya. Gak ada yang gimana-gimana ya, saya mau sharing aja gimana sih pengalaman saya di sana gitu. Kenapa saya ke sana dan apa yang saya bawa pulang dari sana gitu. Jadi sebetulnya apa ya, kayak itu bukan sesuatu yang hebat banget gitu bisa ke sana gitu. Which is memang benar butuh effort, butuh melakukan banyak hal gitu, tapi sebetulnya ini adalah sebuah proses ya, sebuah perjalanan yang sebetulnya step by step-nya itu pasti bisa dijalankan oleh semua orang gitu. Yang penting niatnya mau menjalankan setiap proses itu. Jadi ini saya juga akan ceritain lah kira-kira gimana sih prosesnya yang saya lalui untuk bisa ke sana gitu. Nanti kalau di tengah-tengah ada yang mau nanya mungkin bisa di kolom chat aja kali ya Mas Asri dan Mas Ari ya. Atau langsung nanya di tengah juga nggak apa-apa. Saya open aja nih kalau mau, bahkan kalau mau diskusi pun juga boleh. Ini sedikit cuplikan dari artikel ya atau blog yang waktu itu saya tulis pertama kali ketika akhirnya nyampe di sana gitu. Saya bilang, now here I am right in the middle of the country pursuing my dreams to learn and being a part of the international world. Masa ini, tempat ini, pengalaman ini adalah titik pertama yang akan terus berlanjut dalam lukisan masa depan saya yang lebih terang. Jadi senang banget gitu bisa ada di situ. Saya tulis di blog barengan sama teman-teman yang lain itu yang sama-sama juga berjuang dari Berau gitu untuk berangkat ke Amerika. Kayaknya ada di sini tadi Pipit sempat masuk Mbak Duwita. Ya, jadi namanya 4 titik karena kita berempat terus kayak cuman titik-titik kecil yang nggak penting gitu, tapi ternyata nyampe juga gitu ya ke sana. Jadi kita tulis blog di sana, boleh kalau mau mampir. Dan ini memang menggambarkan
perasaan saya juga sih waktu itu gitu, kayak kok ternyata nyampe gitu ya, ternyata sesuatu hal yang dulunya saya pikir kayaknya almost impossible gitu, apalagi negaranya tuh juga Amerika yang memang kayak bener-bener di ujung, jauh banget dari jangkauan gitu ya, bener-bener di ujung lain dari dunia itu kalau misalnya ngeliat ke global, di ujungnya Indonesia, ujungnya lagi baru Amerika gitu. Jadi kayaknya jauh banget dan unreachable, tapi ternyata reachable juga kok dengan proses yang dijalani. Nah, ini pengenalan tadi juga udah dijelasin sama Mas Asri gitu ya, tapi sebetulnya yang semuanya disebutin itu cuma hal-hal yang emang saya lakukan aja, tapi sebenarnya who am I itu adalah saya tuh adalah a passionate learner, saya suka banget belajar gitu. Performer juga, I like to perform. Performer itu maksudnya apa ya? Mendeliver suatu kinerja lah ya gitu. Jadi nggak cuma suka belajar, tapi saya suka memberikan hasil juga. Someone who really just want to share goodness to the world. Jadi intinya sih sebetulnya di dunia ini saya cuma mau kasih kebaikan aja, dan mungkin itu sedikit lebih baik lah daripada hari ini. Jadi sebetulnya apapun yang saya lakukan itu di-drive dari ini, gitu. Dari who am I gitu. So salah satu hal yang saya mau tekanin di sini adalah itu penting banget untuk kita benar-benar mengenali diri sendiri, mengenali sebenarnya kita tuh siapa sih gitu. Karena dengan benar-benar kenal itu kita bisa tahu kita harus kemana gitu. Kita harus kemana, kita harus ngapain, kita maunya mencapai apa, itu semuanya ya berasal dari who am I ini gitu. So kalau sekarang masih ada teman-teman yang kayak, gue tuh sebenarnya apa ya gitu, sukanya apa ya, siapa ya, it's your homework, itu PR. Itu PR kita untuk benar-benar menggali ke dalam diri kita sendiri, untuk benar-benar kenal sama diri kita sendiri. Terus how did I get here? Ini fotonya waktu lagi welcoming party. Jadi kalau di sana itu tradisinya adalah setiap international students yang datang itu kayak parade gitu. Kita akan diminta untuk pakai baju nasional, baju adat atau apapun itu yang berasal dari negara kita. Jadi di sini saya pakai kebaya tuh bawahnya, walaupun atasnya saya nggak pakai karena nggak saya bawa. Jadi saya cuma bawa bawahnya aja, batik-batik gitu ya. Terus benderanya karena di sana belum pernah ada yang dari Indonesia, akhirnya cuma diprintin kertas gede merah putih gitu. Karena baru masuk dari Indonesia, sebelum-sebelumnya belum pernah ada gitu. Kalau yang teman-teman yang lain mereka pakai bendera beneran gitu, yang kain gitu ya. But it's buat saya sih itu jadi sesuatu juga ya. Jadi memperkenalkan Indonesia ke orang-orang yang belum pernah dengar sama sekali juga. Dan kita bisa lihat di situ orang-orang betapa apresiatifnya. Di sana mereka tuh sangat-sangat menghargai semua hal yang menurut mereka baru gitu. Jadi suatu hal yang emang belum mereka berinteraksi sebelumnya. So begitu baru ada yang masuk dari Indonesia, they are very appreciative, dan saya juga merasa sangat dihargai ada di situ. It's so much fun, dan jadinya yang tadinya scary nggak jadi scary lagi karena ternyata yang scary itu cuma di kepala aja. Ternyata pas nyampe di sana justru orang-orangnya baik banget kok gitu dan sangat apresiatif sekali. Gimana ceritanya nyampe ke sini? Itu journey ya, sebuah perjalanan yang panjang, berangin, dan kalau kalau dipikir-pikir lagi gitu sekarang, ternyata panjang juga ya. Kalau saya pikir tuh proses untuk ngedapetin beasiswa dan akhirnya duduk di sana itu kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun dulu nyoba, gagal berkali-kali di mana-mana gitu, segala jenis beasiswa gagal, sampai akhirnya di ujung alhamdulillah dapatlah Fulbright ini yang akhirnya mau mensponsori untuk akhirnya saya berangkat ke situ. Dan dimulai dari motivasi dulu pastinya. Jadi segala apa yang kita jalanin semuanya itu menurut saya harus balik dulu ke kenapa kita mau ngejalanin itu. Apapun itu nanti mimpinya teman-teman ya, mau itu ke luar negeri, mau itu kerja di perusahaan multinasional terbesar di Indonesia, atau mau bikin bisnis sendiri, atau mau bikin apapun itu ya, hasil karya yang ingin dibuat, apapun itu pencapaian yang ingin dicapai, kita harus nanya lagi ke diri sendiri sih, emang kenapa gitu. Jadi saya juga waktu itu
kontemplasi juga lama gitu. Kenapa ya? Start with why. Kenapa saya mau kuliah di luar negeri waktu itu? Jadi waktu itu tujuannya nggak cuma ke Amerika sih. Coba ke UK, coba ke Belanda, coba ke mana-mana lah ya. Tapi apa namanya, berjodohnya ternyata dengan Amerika gitu. Jadi waktu itu saya juga nanya, kenapa emang ngapain ya gue capek-capek kayak gini gitu. Buat apa sih kuliah di sana gitu. Saya kontemplasi lama gitu, dan akhirnya ya butuh banyak dialog juga ya sama orang-orang. Jadi penting banget untuk ngobrol sama orang lain, karena kadang-kadang dengan ngobrol itu kita jadi sadar sesuatu hal yang sebenarnya ada di diri kita dan ada di kepala kita dari lama gitu. Cuma kalau itu nggak dikeluarin, kadang kita nggak sadar gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita ngobrol sama orang lain tuh baru ketahuan, oh iya juga ya gitu. Ngomong ini ternyata kayak gini, oh ternyata iya juga gitu. Jadi baru muncul insight-nya saat ngobrol sama orang lain. Nah, waktu itu yang saya temukan adalah saya kenapa ya pengen ke Amerika itu banyak sih alasannya. Yang pertama pastinya saya mau acquire di experience-nya. Pastinya kalau kuliah kan belajar ya, pastinya ada ilmu yang didapat gitu. Pastinya akan melakukan practices atau usaha-usaha yang pada akhirnya saya akan mendapatkan sesuatu expertise yang lebih dibandingkan hari ini gitu. Jadi kalau misalnya pertama tujuan utamanya adalah saya pengen dapetin keahlian lebih di bidang saya. Gitu. That's why saya ambil jurusan yang memang align dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Waktu itu adalah psikologi, industri, dan organisasi. Jadi waktu sebelum berangkat itu saya lagi ada di Braukul, lagi kerja di sana sebagai HR, masih piyi banget, cimi-cimi, nggak tahu apa-apa gitu ya. Terus belajar dari banyak banget orang yang ada di sana, dan kayaknya ekspertisnya tuh masih jauh banget lah dari bagus gitu. Jadi ekspertis yang kurang ini saya mau tutupin. Banyak caranya, nggak harus selalu ke Amerika gitu, nggak harus selalu ke luar negeri. Cuman karena saya juga punya keinginan yang lain, dan luar negeri itu jadi salah satu pilihan yang lain. Nah, apa yang keinginan yang lain yang kedua adalah ini, saya mau mengeksplor dunia. Jadi kita cukup banyak ya ngelihat di TV, ngelihat di video-video apa, ngelihat dari cerita orang lain, oh kayaknya ini di sana kayak gini, yang ini kayak gitu. Ini Kak, kamu ada kan di sini? Mukanya gede banget tuh. Jadi apa ya? Kayaknya kurang asik gitu ya. Life's too short, man. Hidup ini terlalu pendek untuk kita cuma duduk di sini aja. Cuman duduk di tempat saya ini di Ciledug. Cuman duduk di Brau aja waktu itu. Akhirnya kayaknya saya pengen mengeksplor ada apa sih di luar sana gitu. So dengan mengeksplor, dengan keinginan untuk mengeksplor dunia itu, pilihan kuliah di luar negeri itu jadi salah satu pilihan yang apa namanya, yang sangat ini ya, sangat menggiurkan lah, sangat kayak oh kalau gue ke Amerika bisa ke sini gitu, atau kalau ke Belanda bisa main ke sini gitu. Jadi itu salah satu motivasi juga, nggak bisa bohong gitu, dan itu itu salah satu yang terkuat juga loh, pengen jalan-jalan itu di sini. Dan saya tuh beruntung banget gitu, nggak tahu kenapa Tuhan tuh baik banget gitu. Jadi waktu itu dapat opportunity untuk berangkat ke Amerika tuh sama 3 teman saya yang lain. Yang pertama itu ada Mas Juhri. Mas Juhri itu juga asli dari Berau ya, tinggal di Berau, dan dia salah satu yang menginspirasi saya juga untuk kuliah ke luar negeri. Dengan apa ya, persistensi dan semangatnya itu luar biasa banget. Jadi bikin saya kok kalau dia bisa, kenapa sih juga nggak bisa gitu. So ada insight kedua lagi, itu surround yourself with great people juga. Jadi di sekitar kamu banyak orang hebat, kamu akan ketularan sih. Terus terinspirasi dari Mas Juri, kemudian ada best friends yang lain nih, ada Fenty dan Pipit juga, yang waktu itu kita satu mes ya, tinggal bareng, makan bareng, kerja bareng, ya Allah udah kayak apa gitu, nempel terus. Jadi ketika saya juga akhirnya ketularan Juri pengen ke luar negeri, mereka berdua ikut ketularan juga gitu. Ikut ketularan malah lebih keren gitu ya, si Fenty ke New York, yang si Pipit ke Arizona gitu. Jadi senang banget untuk akhirnya dapat opportunity berangkatnya itu barengan sama teman-teman terdekat yang bisa menguatkan di sana gitu. Apapun nanti masalah yang ada di sana ya balik laginya pasti ke mereka. So wonderful banget. So saya nggak menyanyiakan kesempatan ini untuk jalan-jalan tentunya. Jadi bisa dilihat di foto ini, salah satunya juga kita
uh, ini tuh di Colorado ya, kalau nggak salah ya, di Colorado. Terus kita hiking, kita main ski, kita ke gunung mana gitu, kita ke canyon, kita kemana-mana lah, pokoknya ngeliatin apapun yang di Indonesia tuh nggak ada gitu. So exploring the world was one of the motivations juga untuk saya berangkat ke sana. Terus alasan lainnya adalah saya pengen jadi bagian dari global citizen. Jadi apa ya? Kita kan selama ini adalah kita masyarakat Indonesia gitu nyebutnya, which is adalah sesuatu yang saya bangga banget juga jadi orang Indonesia. Tapi would it be great kalau kita juga bisa menjadi masyarakat dunia gitu, karena kita juga akan berinteraksi dengan segala jenis manusia di seluruh dunia gitu, dan dengan teknologi yang hari ini berkembang, saya rasa harusnya kita tuh justru bisa bersatunya tuh nggak cuma di satu negara aja, tapi satu dunia juga gitu. Ya indah banget aja sih kayaknya kalau misalnya satu dunia ini tuh bisa bener-bener merasa satu gitu, merasa bahwa ya udah kita tinggal di satu dunia yang sama gitu. So nggak perlu banget ada perang lah, nggak perlu banget ada persaingan nggak penting gitu antar negara ini dan anu gitu. So mungkin hal terkecil yang saya bisa lakukan untuk membantu, at least being a part of the global citizen dulu. Saya pengen kenal sama orang-orang yang ada di negara lain. Saya pengen tahu culture dari negara-negara lain. Pengen tahu kayak apa sih kalau mereka ngobrol gitu, kayak apa sih kalau mereka makan, kayak apa sih kalau mereka belajar gitu. Which is very interesting. Jadi pas nyampe di sana bener-bener, dan alhamdulillahnya karena Fulbright juga, Fulbright itu jadi menyatukannya nggak cuma saya sama Amerikanya aja gitu, tapi karena mereka punya apa namanya scholars dari berbagai negara juga, jadi akhirnya bersatunya itu di bersatunya di Amerika, tapi dari puluhan bahkan ratusan negara lain gitu yang saya bisa kenali juga akhirnya gitu. Waktu itu berangkat nggak langsung ke Kansas, tapi mampir ke Arkansas dulu. Ke Arkansas tuh selama 2 minggu ya, apa 3 minggu ya, lupa. 2 minggu lah kalau nggak salah. 2 minggu 2 bulan ya? Enggak, lupa Fit, nanti tolong ingat aku. Berapa lama sih di Arkansas? Sampai lupa, karena rasanya tuh kayak lama banget gitu, karena menyenangkan sekali gitu. Jadi pas di Arkansas itu, kita dipersiapkan dulu nih sama Fulbright untuk bisa mengenali at least dari secara generalnya dulu Amerika tuh seperti apa sih gitu, sehingga kita nggak kaget pas begitu masuk, karena emang beda banget, cara belajarnya beda, cara berinteraksinya beda gitu. Jadi kita orientasi dulu di Arkansas itu, dan di situ berkumpul lah orang-orang dari 20 atau 30 negara yang berbeda. So keren banget gitu, kita bisa kenal sama orang yang ada di Rusia lah, kita bisa kenal sama orang yang dari Mongolia, kita kenal sama orang dari Pakistan, yang benar-benar kayak ini negara ada di mana ya? Saya jadi belajar lagi, pertanyaan kayak gini gitu. Jadi yang tadinya nggak tahu ada di mana negara itu, bahkan ada ya namanya negara itu gitu, jadi tahu. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol, spending time sama mereka, yang saya sadari justru lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Jadi itu amazing sih menurut saya. Instead of kita ternyata beda ya, bedanya ini, bedanya anu gitu. Memang ada bedanya, tapi saya ngerasa kok justru banyak samanya gitu. Justru mereka tuh ya sama aja, manusia juga gitu. Manusia juga punya values, punya beliefs, punya personalities, punya keinginan-keinginan, punya skill, punya knowledge, sama aja kayak manusia gitu. Kayak manusia yang ada di Indonesia. Mereka butuh makan juga, mungkin makanannya beda, tapi tuh ujung-ujungnya makan-makan juga gitu. Dan nyobain makanan dari berbagai negara itu juga menyenangkan banget sih. Saya coba dari Kolombia, dulu roommate saya itu orang Kolombia, jadi kalau dia masak saya ikut makan, saya masak dia ikut makan. Jadi kita sama-sama suka lah makanan dari negara masing-masing. Ada teman saya dari Saudi Arabia juga, jadi sama-sama sharing lah di sana. Dan ternyata banyak banget yang sama yang kita share sebagai manusia. So itu menguatkan lagi pendapat saya bahwa ya being part of the global citizen itu udah paling benar, karena toh kita juga semuanya manusia gitu, sama-sama aja, nggak terlalu ada apa ya hal yang harus menjadi perdebatan lah karena ini berbeda atau gimana gitu.
So it was awesome. Other culture seru banget gitu. Tapi one thing yang saya juga miss banget waktu itu adalah dengan mengenal culture lain, ternyata saya malah jadi lebih kenal sama culture saya sendiri. Jadi lebih appreciate apa yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Contoh paling gampangnya tuh makanan lah ya. Mas Asri yang udah pernah di sana pasti ngerasain ya makanan di sana seperti apa gitu. Jadi kalau nggak asin banget, nggak ada rasanya, atau aneh banget rasanya gitu. Jadi kayak jadi appreciate banget, ya Allah ternyata Indonesia makanannya luar biasa gitu, enak banget. Dan akhirnya malah saya jadi belajar masak di sana. Padahal sebelumnya nggak pernah masuk dapur. Jadi malah belajar masak Indonesia, cara masaknya gimana gitu. Terus karena merasa bahwa saya ini di sana adalah representasi dari Indonesia, dan I had to learn juga tentang culture saya sendiri, karena saya mau kenalin itu ke orang lain jadinya. Jadi ini di foto yang di tengah itu, waktu itu saya participating dalam acara culture sharing. Jadi kita sharing culture kita ke anak-anak SD. Kelas 1, gitu, kelas 2, ini lucu-lucu banget lagi anak-anaknya kan. Jadi waktu itu saya ceritain ke mereka tentang maling kundang. Saya ceritain cerita maling kundang, terus saya ceritain tentang Borobudur, segala macam. Itu hal-hal yang dulu ketika saya di Indonesia juga saya nggak peduli-peduli amat soal itu gitu. Bahkan cerita maling kundang aja tengah-tengahnya gimana sih nggak tahu juga. Jadi malah belajar gitu, malah belajar tentang culture sendiri. Terus lucu banget ketika kita cerita ke mereka, mereka tuh amazed banget gitu. Oh gitu ya, bisa jadi batu gitu. Dan saya liatin foto Borobudur, saya liatin foto-foto rumah-rumah adat di Indonesia, dan mereka tuh bener-bener kayak mind blown gitu, kayak oh ada rumah kayak gitu bentuknya gitu, oh ada ya bangunan yang bentuknya kayak Borobudur gitu, ada kayak Prambanan. Wah, mereka bocah-bocah kecil ini tuh jadi kayak menyadarkan bahwa we have so many things that we take for granted. Kita punya banyak banget hal di Indonesia yang indah banget, yang bagus-bagus, tapi kita sendiri ya nggak memperhatikan itu sebagaimana mestinya gitu, nggak mengapresiasi keindahannya, nggak mengapresiasi bahwa itu tuh sesuatu yang berharga loh gitu, yang kita mesti jaga sama-sama juga. Jadi hal yang menarik adalah bukan cuma belajar tentang culture orang lain, tapi culture-nya Indonesia sendiri sih jadi malah lebih banyak belajar di sana ketika saya lagi di sana. So, it's something yang menurut saya itu experience yang luar biasa banget saya punya di sana. Nah, yang lainnya motivasi saya ke sana adalah saya memang pengen meng-achieve sesuatu yang lebih. Saya pengen dapetin sesuatu yang lebih. Saya pengen bikin impact yang besar. Karena dunia itu ternyata gede banget. Nggak cuma ada di sini. Nggak cuma orang-orang yang kita berinteraksi di kantor atau di sekolah atau dimanapun. Ya, banyak banget manusia lainnya, banyak banget lainnya di dunia ini yang bisa di-explore, yang kita bisa achieve something way more than what we have today. Ini fotonya saya iseng aja masukin karena ini gede banget. Waktu itu ini stadium, salah satu stadium terbesar di Amerika, adanya di Nebraska. Jadi kalau di Nebraska itu mereka tuh crazy banget sama olahraga, crazy banget about football, permainan yang sampai sekarang saya nggak pernah ngerti juga, bahkan walaupun udah ke pertandingannya berkali-kali. Dan stadiumnya tuh so big, itu gede banget dengan orang yang super banyak dan kompak gitu. Kalau dilihatnya di foto ini gila sih. Semua orang tuh pakai baju Huskers ini, pakai baju merah untuk ngedukung timnya gitu. Jadi sports di sana tuh it's not just sport, it's a celebration. Itu kayak sesuatu yang mereka sakral gitu. Kayak that's why kalau kita lihat di film-film gitu ya, oh kayaknya anak main football tuh kayak keren banget gitu ya. Quarterback itu kayaknya anak paling gaul sejagat raya gitu. Karena emang bagi mereka ini adalah ajang untuk pertama untuk menunjukkan keahlian gitu, bahwa mereka they can do something yang memang nggak semua orang bisa lakukan, menunjukkan keahlian. Kemudian ini juga ajang untuk berkumpul sama teman-temannya untuk cheering on their favorite teams gitu. Dan itu fun banget, emang duduk di sini nonton sambil
minum soda, sambil ngemil-ngemil permen, sambil ngobrol. Jadi mereka sharing juga tentang kehidupannya masing-masing ketika sambil menikmati pertandingan ini gitu. Terus juga untuk bonding antar keluarga, anak sama bapaknya biasanya, atau ibunya bahkan sama anaknya, suami istri gitu. Jadi teman saya juga pernah bilang bahwa watching football itu adalah cara dia bonding sama ayahnya gitu. So dia really appreciate every game gitu, setiap pertandingan yang ditonton itu karena artinya bukan cuma pertandingan itu sendiri, tapi itu artinya dia bisa spend time sama ayahnya. So it was amazing juga sih ngeliat ini kayak orang-orang ini ya, benar-benar they really take this seriously. Saya bahkan pas mau berangkat nonton ini tuh saya sampai dibeliin bajunya sama yang ngajak saya ke sini gitu, benar-benar dibeliin celananya. Celananya tuh yang merah, terus gambar-gambar tengkoraknya Huskers gitu, dikasih jaketnya segala macem. Jadi dia bilang biar saya bisa blend in, bisa kelihatan bahwa kita mendukung tim yang sama gitu. So it was so much fun. Dan menyadari juga bahwa ini crazy ya, that there's a lot of things that we don't know, a lot of things yang ternyata matters untuk orang lain, walaupun buat kita apa sih football nggak penting gitu kan. Ternyata it matters so much gitu. Jadi banyak banget perspektif baru yang terbuka cuman dari nonton football. Itu keren sih. Nah, jadi untuk bisa achieve itu semua ya apa yang dilakukan gitu, yang dilakukan pastinya persiapan ya. Persiapannya itu ini seperti yang saya bilang kan prosesnya 2 tahun. Jadi sebelumnya itu benar-benar thoroughly mengumpulkan informasi dulu tentang apa sih kampus yang mau dicapai, jurusannya apa, negaranya juga waktu itu karena belum fix gitu ya mau ke negara mana. Jenis beasiswanya, terus persyaratannya apa aja, proses seleksinya gimana, budaya tradisi di sana. Udah dikumpulin informasinya, udah tahu, oke, berarti harus ke sini, harus ke situ, harus belajar ini, belajar itu, ya baru habis itu dijalanin belajar dan berlatihnya. Salah satu hal yang mungkin the biggest challenge for most of us adalah bahasa ya. Mungkin buat yang belum lancar bahasa Inggrisnya, belum benar-benar paham grammar segala macam, ya ini jadi PR yang lumayan besar gitu. Dan kuncinya sebetulnya adalah being konsisten sih, karena bahasa itu ya kita akan ingat, kita akan paham kalau kita pakai continuously, dan kalau kita punya kesempatan untuk menggunakan itu aja gitu. Jadi waktu itu yang paling yang paling efektif buat saya sih adalah punya teman-teman belajar bareng gitu. Dan teman belajar bareng at least yang bisa ngingetin, ayo belajar bahasa Inggris, ayo ini gitu. Dan waktu itu juga again keberuntungan saya di mes tempat tinggal kita itu dulu ada pengajar bahasa Inggris yang ikut tinggal di sana. Jadi waktu itu lagi ada program bahasa Inggris buat karyawan di Brokol gitu ya. Dan kebetulan gurunya tinggal di situ. Terus gurunya tuh idealis banget ya. Mereka pakai bahasa Inggris mau di apapun situasinya, mau lagi masak ya, mau lagi nonton series, tetap nggak pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kepaksa akhirnya. Akhirnya terekspos dengan bahasa Inggris all the time, bener-bener setiap detik, dan akhirnya kita jadi terpacu untuk coba pakai gitu. Dan dapat feedback, oh ini harusnya nggak kayak gini. Ini harusnya grammarnya begini, dibenerin gitu. Jadi it was a great learning experience yang kita bahkan ngerasa itu bukan learning experience sih, itu cuma ngobrol aja gitu, itu cuma kita ikut-ikutan aja gitu. Tapi ternyata exposure ke bahasa Inggris itu yang memang jadi kunci sih. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa Inggris, mulai dengan cari partner, mungkin yang bisa ngingetin, bisa jadi partner ngobrol juga, terus expose yourself to English aja. Dengerin lagu bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris, di-expose aja sebanyak mungkin, sampai akhirnya kita terbiasa sendiri. Kalau perlu minta orang satu rumah, kalau ngobrol sama saya harus bahasa Inggris ya, gitu. Jadi, tapi nanti diam-diaman ya, jadinya. Kalau teman-teman yang di rumah juga nggak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa, tapi biar dipaksa untuk bisa terekspos sebanyak-banyaknya dengan bahasa Inggris. Tes akademik, ini salah satu yang juga PR banget di Amerika terutama ya, karena ada yang namanya GRE, terus kalau yang mau ambil bisnis ada yang namanya
ada yang namanya GRE yang ini, yang spesifik ke pelajarannya gitu. Jadi banyak banget tes yang di sana yang menurut orang Amerikanya sendiri aja itu tes susah gitu. GRE itu menurut mereka susah, apalagi kita gitu. Dan tes verbalnya itu saya ingat banget kata-kata yang keluar tuh kata-kata yang dari langit banget gitu, yang nggak pernah didengar sehari-hari gitu. Bener-bener kalau TOEFL tuh level kesulitannya 5, ini level kesulitannya mungkin 12 gitu ya. Jadi menurut saya jauh-jauh lebih susah dari IELTS atau TOEFL. Tapi again, ini tuh sebenarnya hal-hal yang kita pelajarin di sekolah sebenarnya. Matematika, ada matematika, GRE itu ada ada verbal, matematika sama writing. Jadi matematikanya sebenarnya matematikanya kita pelajarin di sekolah aja, cuma bahasanya aja bahasa Inggris gitu. Jadi terminologinya yang kita belum terbiasa. Ya kuncinya kalau untuk ini nggak ada lain, nggak ada bukan, adalah belajar aja sih secara konsisten. Again, kalau bisa setiap hari itu kita practice, kita coba kerjain beberapa soal. Kemudian interview dan FGD ini juga poin yang ini kalau di seleksi beasiswa itu kayak salah satu penentu lah decision making-nya mereka untuk ngasih beasiswa kita atau enggak gitu. Jadi interview atau FGD kalau ada, di beberapa proses ada FGD, di beberapa proses nggak ada. Ini menurut saya perlu banget untuk kita latihan gitu. Jadi jangan go show aja gitu. Jangan tiba-tiba datang terus kaget pertanyaannya kayak gitu. Ternyata, kok dia nanya ini ya. Ataupun kalau kita nggak kaget dengan pertanyaannya, kita kaget dengan kita yang tiba-tiba ngeblank sendiri. Pasti gitu. So it's very important to practice interview, ajak aja temennya yang kira-kira bisa nanya-nanyain kita soal itu, bisa kasih feedback segala macam, dan kita ulang-ulang terus untuk interview. At least pengenalan diri, memperkenalkan values kita, memperkenalkan motivasi kita apa, mau ke sana, segala macam yang kayak gitu harus kita bisa fluently convey ke orang lain. Gitu. Jadi persiapan ini seperti yang saya bilang, ini tidak mudah tapi bukannya tidak mungkin gitu. Jadi selama motivasinya kuat, memang mau ke sana berangkat benar gitu, ini tinggal step by step aja, mulai dari step pertama aja dulu gitu. Mulai aja dari beli bukunya atau enggak minjem kalau nggak mau beli. Di Yakobi kayaknya juga ada ya proses ini kan program belajar bahasa Inggris juga. Ikut aja gitu. Ikut aja, ajak teman. Mulai dari step-step kecil, lama-lama kita nggak sadar bahwa kita ternyata udah mencapai learning yang kita nggak sadarin gitu. Terus informasi yang perlu dicari, ini juga saya mau coba berbagi tips aja, karena ini ternyata ngaruh banget untuk kampus, dan jurusan. Ini penting banget untuk kita tahu bahwa nggak semua jurusan itu kualitasnya sama di satu kampus. Misalnya kita mau ke Colorado State University misalnya. Nggak semua jurusan yang ada di situ tuh kualitasnya sama gitu. Bisa jadi kalau saya mau ambil jurusan psikologi, itu lebih bagusan di Stanford daripada di Harvard misalnya gitu. Jadi kalau ngebandinginnya yang agak ekstrim ya, Harvard sama Stanford, dua-duanya susah sih. Dua-duanya reputasinya gila-gilaan. Tapi kedua universitas itu kalau kamu mau ambil jurusannya psikologi misalnya, ternyata nggak selalu lebih bagus Harvard kok gitu. Ternyata Stanford lebih bagus di situ. Tapi kalau kamu mau ngambil hukum, lebih bagus di Harvard daripada di Stanford gitu. Jadi look carefully, nggak cuma di kampusnya aja, tapi juga jurusan spesifiknya. Dan biasanya itu bisa kelihatan dari dosennya juga, siapa yang ngajar di situ. Banyak nggak mereka publish jurnal yang memang di bidang itu gitu. Atau sesimpel lokasi gitu. Kamu mau lokasinya di mana? Saya pengen nyobain the real Amerika gitu. Kansas misalnya. Itu yang Amerika banget gitu, yang isinya tuh petani dan peternak semua gitu, instead of orang-orang di gedung-gedung tinggi. Jadi saya mau nyobain roots itu deh, ya udah saya pilih kampus yang ada di Kansas lokasinya misalnya ya. Jadi again tergantung lagi dari motivasi kamu mau ke sana sih. Terus yang kedua, kalau emang mau berangkat ya dengan beasiswa, ya kecuali bisa sanggup bayar sendiri, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau bayar sendiri berat, mahal banget di sana gitu. Jadi cari beasiswanya, kita perlu tahu juga bahwa masing-masing provider beasiswa itu punya visi yang berbeda-beda. Mereka punya visi masing-masing, dan visinya mereka itu akan menentukan proses seleksinya akan seperti apa. Gitu. Jadi saya ngerasain beda banget antara interview Fulbright, interview LPDP, sama interview Erasmus.
itu beda banget karena memang tujuan dari mereka memberikan beasiswa itu juga beda gitu. Jadi kalau Fulbright itu tujuannya perdamaian dunia, LPDP tujuannya untuk kontribusi balik ke Indonesia, Erasmus tujuannya untuk advancing the knowledge itself, advancing bidang ilmunya sendiri. Jadi seleksinya kalau Fulbright itu mereka lebih banyak nanya pertanyaan-pertanyaan yang kayak apa namanya, seberapa peduli sih kamu sama dunia gitu misalnya. Kayak seberapa bagus sih orang ini untuk jadi representasi dari negaranya. Jadi yang mereka lihat adalah itu, sehingga proses interviewnya pun juga lebih mengarah ke sana. Beda banget sama Erasmus yang memang mau advancing bidang ilmunya, yang ditanya ke saya disuruh baca jurnal di tempat. Coba baca jurnal ini. Suruh baca gitu kan, waduh matilah, mati gitu ya, gimana deh baca gitu. Habis itu baca, oke dikasih 5 menit, selesai. Terus ditanya, menurut kamu gimana research method yang dia pakai gitu? Oke nggak? Waduh, gitu ya pertanyaannya. Saya kaget banget loh ditanya itu gitu. Terus dia nanya, apa personality theories yang kamu masih ingat gitu? Teori-teori personality, mati gue. Mana gue tahu. Itu udah lama banget gak dipelajarin gitu kan di sebagai HR. Oke lah ada psikotes, tapi teorinya apa? Waduh, saya nggak inget gitu kan. Jadi ya udah apa namanya fail lah di situ gitu karena nggak persiapan, karena saya nggak tahu bahwa mereka prosesnya akan seperti itu. So it's very important untuk ngelihat at least apa sih tujuan mereka ngasih beasiswa gitu. Sehingga pertanyaannya juga akan kebaca kira-kira arahnya akan ke sana. Sama kayak LPDP yang memang nasionalis banget gitu. Karena ini dari pemerintah Indonesia, so pertanyaannya pun bahkan dari esainya pun kita diminta untuk nulis ya apa yang akan kamu kasih untuk Indonesia gitu. Atau apa biggest achievement kamu yang sudah kamu kasih dan apa namanya yang sudah kamu capai dan apa yang akan kamu berikan lagi untuk Indonesia gitu. Jadi most of the questions dari panelis interviewnya juga akan terkait dengan kontribusimu di Indonesia gitu. Nanti bahkan ada pertanyaan yang lucu juga sih kayak, nanti kamu kalau dapat bule di sana nggak balik dong ke Indonesia gitu kayak gimana Pak gitu ya nanyanya. Tapi anyway itu sebenarnya pertanyaannya harusnya tidak ditanyakan sih, tapi jadi kelihatan bahwa mereka sangat concern kita nggak balik lagi ke Indonesia gitu. Mereka memang punya regulasi untuk kita harus balik, tapi tetap aja apa namanya banyak juga sih yang bandel-bandel juga gitu, akhirnya malah jadi tinggal di sana, kerja di sana segala macam. Dan itu yang mereka nggak mau, of course. Persyaratan ini juga beda-beda, again mesti dilihatin satu-satu ke jurusan dan kampus yang kita tuju itu apa yang dibutuhkan. Kalau ke Amerika biasanya TOEFL, tapi kalau ke Australia atau ke UK biasanya IELTS. Itu juga mesti dicek, jangan sampai kamu ngambil IELTS, taunya nilai IELTS nggak diterima di aplikasinya Amerika gitu. Jadi harus dicek dulu dari awal sebelum kamu tes. GMAT untuk yang bisnis, GRE untuk yang general, biasanya gitu. Dan harus dicek, kalau saya dulu psikologi, di GRE-nya tuh ada GRE psikologi juga. Jadi ada tes yang tentang teori-teorinya psikologi dulu. Terus jurusannya juga bisa beda project akhirnya. Ada yang mereka require thesis, jadinya nulis artikel jurnal ilmiah, atau project. Jadi ngejalanin project yang sifatnya nggak akademik banget. Dan itu beda programnya biasanya. Jadi tergantung lagi tujuan kamu apa, ke negara mana, dan jurusan apa. Kemudian persyaratannya harus dilihatin benar-benar sebelum kita move forward ke persiapannya, ke belajar dan ngambil tesnya macam-macam. Gitu. Ini apa namanya list down aja, ini sebenarnya bisa di Google juga. Nanti kalau mau slide ini saya bisa share juga jenis-jenisnya untuk yang graduate, untuk yang undergraduate, untuk S1. Kalau dari SMA mau ke S1 di Amerika itu susah banget sih gitu. Jadi lebih sedikit pilihannya dibandingkan kita S1 mau S2 ke Amerika itu. Tapi ada gitu, dan biasanya dari kampusnya langsung yang menyediakan gitu. Jadi bisa di contoh-contohnya kayak yang ada di sini. Prosesnya ini tadi saya udah agak mention juga sih, pasti akan diawali dengan administrasi. Segala jenis dokumen yang dibutuhkan jangan sampai hilang. Ijazah S1 jangan sampai hilang. KK, KTP, NPWP, NPWP harusnya enggak ya. KTP, KK, biasanya gitulah standar ya, administrasi. Terus abis itu baru tes tertulis yang tadi. Tergantung yang kita tuju kemana, bisa jadi IELTS, bisa jadi TOEFL, bisa jadi GMAT, bisa jadi GRE.
nanti kita lakukan tes tertulisnya. Biasanya modelnya kita tes dulu, misalnya tes IELTS, terus keluar nilainya, habis itu nilai itu dimasukkan ke proses yang selanjutnya, yaitu aplikasi. Kita isi form, terus biasanya di sini juga ada esai, kita nulis tulisan apa sih yang membuat kita layak untuk menerima beasiswa itu. Ini tuh mahal ya, jadi mereka harus tahu apa yang akan kita give back gitu dengan mereka keluarin itu. Kemudian interview, pastinya kalau ini untuk menggali motivasi lagi, menggali tujuan, kontribusinya apa, dan kemampuan kita berkomunikasi juga. Again, ini beda-beda kepentingannya di setiap provider beasiswa. Kalau Fulbright mungkin akan sangat menekankan di kemampuan berkomunikasi, karena itu tadi visinya perdamaian dunia, dan mereka mau kita itu jadi representasi dari negara masing-masing. So it's very, very important. Kalau LPDP mungkin kontribusi yang akan diberikan ke Indonesia setelah lulus itu akan jadi sesuatu yang lebih important gitu. Mungkin ya kita bisa lihatlah dari visi dan misi tujuan dari beasiswa itu sendiri. Habis itu baru pengumuman penerimaan. Nah, kalau di Fulbright agak bedanya, kita dapetin dulu beasiswanya, baru setelah itu dibantu sama Fulbright untuk milih universitasnya, terus dibantu sama mereka untuk apply ke masing-masing universitas pilihan kita itu. Tapi kalau di yang tempat lain, misalnya LPDP, itu mereka tidak membantu proses pendaftarannya, tapi kita justru cari sendiri letter of acceptance-nya, dan mereka bisa kasih budget berapapun gitu untuk LOE yang kita sudah dapat itu. Kalau waktu itu sih gitu ya. Beda-beda, setiap provider nanti harus dicek lebih detail lagi, dan dia selalu updated. Mungkin yang saya alami akan beda sama yang akan dialami teman-teman nantinya nih kalau misalnya mau go through the selection process. Teknisnya ini administrasinya apa, aplikasinya, kemampuan bahasanya, wawancara gimana gitu ya. Kurang lebih sih kayaknya ini semua akan ada sih. Tinggal nanti di setiap provider ataupun kampusnya mereka akan require hal-hal yang sedikit-sedikit berbeda, misalnya nilai minimal IELTS yang berbeda, esainya topiknya agak sedikit berbeda gitu. Portofolio mungkin harus ada untuk yang desain apa segala macam. Terus reference letter ada yang 2, ada yang 3 gitu. Paling detail-detail seperti itu. Tapi in general sebenarnya semua persyaratan ini sih biasanya ada ya untuk setiap beasiswa. Nah, ya? Sebenarnya semua proses setiap persiapan yang tadi saya jalanin itu kayaknya nggak akan juga saya berhasil ke sana kalau saya nggak punya ini sih. Kalau saya nggak punya vision for future. Jadi waktu di Berau itu kebetulan memang ya itu ya again luck, keberuntungan saya juga dikelilingi oleh orang-orang yang juga baik gitu ya. Jadi kita bikin sama-sama sebuah organisasi yang bisa membantu kita jadi kendaraan kita untuk giving back to the community, untuk memberikan kontribusi sosial gitu, untuk membantu sesama lah. Terutama juga karena kita merasa kita tuh pendatang gitu. Kita datang di sini, cari rezeki di sini, masa sih kita nggak kasih kembali gitu apa yang kita bisa kasih ke teman-teman yang ada di sini gitu. So, apa yang kita bisa kasih ya kita paling bisa sharing gitu. Kita paling bisa sharing, so that's what we did. Jadi kita roadshow lah, kita main ke berbagai SMA, SMK, kita coba sharing tentang masa depan, tentang gimana sih kita mengenali diri, gimana sih kita menyusun rencana untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang, misalnya gitu. Kita sempat main ke SD juga yang ada di daerah tinggal ini sama Mas Muhlis ya, kalau nggak salah waktu itu ya, bareng-bareng. Aduh, ya ampun. Mas Midun. Mas Midun. Ya. Kita main ke situ ngelihat sekolahnya, kok kasihan gitu ya, bahkan meja kursinya tuh nggak proper lah buat mereka gitu. So apa yang kita bisa lakukan ya kita coba bantu dari sisi kita sumbang berapa buku untuk perpusnya gitu, kita sumbang beberapa meja dan kursi yang lebih proper supaya mereka bisa belajar lebih baik gitu. Jadi sebenarnya cuma ini aja sih, itu awalnya ya cuman niatnya kayak kita mau kasih sesuatu balik lah untuk sebuah kota, sebuah tempat yang ya tempat kita tinggal pada saat itu, dan kayaknya kita punya sesuatu yang kita bisa share, apa yang kita bisa share udah kita share aja.
Nah, kayaknya justru apa yang dilakukan di sini itu menunjukkan kepada para pemberi beasiswa itu bahwa ini orang kayaknya punya sesuatu nih gitu. Jadi kayaknya kalau kita kasih dia beasiswa, kalau dia pulang dia akan kasih manfaat lebih gitu. Jadi sebenarnya itu sih, karena memberikan beasiswa itu ya tujuannya pasti untuk membangun masyarakat yang lebih baik gitu kan. Dia kasih duit segitu banyak ya, kalau bisa dihitung gitu ya, ke Amerika tuh bisa habis 3 miliar, 4 miliar gitu. Dalam 2 tahun kita belajar. Kalau orang ini balik terus nggak ngapa-ngapain gitu, ngapain gitu, keluarin duit sebanyak itu gitu. Jadi salah satu indikatornya adalah apa yang sudah dilakukan di masa-masa sebelumnya gitu. Jadi alhamdulillahnya karena kita punya kesempatan untuk melakukan ini, untuk menjalankan organisasi V4F ini, sepertinya jadinya para provider itu melihat bahwa we can probably do something more after we went back home gitu dari Amerika. So terbukti juga ya 4 orang yang berangkat tadi itu ya semuanya ada di V4F juga gitu. Jadi Juhri, Pipit, Fenty, kita semua juga involved di sini dan alhamdulillahnya berhasil untuk berangkat ke sana semua. Jadi tips juga sih kalau misalnya mau mau menjalani itu gitu, mencari beasiswa apa segala macam, you need to prove yourself dulu lah gitu. You need to do something. You need to prove that you are actually worth it gitu untuk dikasih kesempatan yang sebegitu berharganya gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma ya begini-begini saja gitu ya, hidup dari hari ke hari ya begini aja ngikutin apa yang disuruh gitu ya. Ya tiba-tiba mau nyari beasiswa, mereka akan bertanya juga, dan what can you give back to us gitu, apa yang akan bisa kamu kasih, apa yang kamu bisa lakukan, dan nggak ada kata terlambat sih, mau kamu udah umur berapapun gitu, udah di stage manapun, it's never too late to do something good gitu. Jadi everyone apa everyone kenapa ada yang bicara ya tadi? Oh, baru masuk, dia nggak mau. Oh, kira yang nanya. Ada di mute. Kalau ada yang nanya boleh. Lanjut. Oke, anyway, itu sih kira-kira perkiraan saya gitu ya. Nah, kenapa bisa akhirnya nyampe ke sana? Jadi sebenarnya what brought me to America is actually what I did in Berau and maybe in some of my previous life lah ya di sebelumnya gitu. Jawabannya itu sih what brought me to America ya, probably itu gitu. The motivation and the actions that I actually did gitu. Jadi ya usaha maksimal itu kuncinya. Kalau mau juga gitu untuk exploring dulu, dapat beasiswa segala macam, itu lebih hard, pasti nggak akan bilang itu gampang. It's not. Itu susah, itu perlu effort, kecuali kamu jenius banget kali ya. Yang kayak wah sangat di ujung rata-ratanya tuh sampai ujung gitu, mungkin akan terasa lebih mudah, tapi still it's gonna be hard as well, but you'll get there and it will be worth it gitu. Kamu akan akhirnya sampai di sana dan semua usaha yang udah dilakukan itu jadi worth it. Itu akan jadi suatu life changing experience yang bikin kamu akan berubah gitu, dari kamu yang ya bisa aja jadi agak sedikit di atas biasa gitu, berubah lah gitu. Apa pandanganmu terhadap dunia pasti akan jadi berubah. Saya juga baru sadar itu setelah refleksi sih, setelah kayak benar-benar contemplating gimana sih bedanya saya sebelum ke Amerika sama setelah ke Amerika gitu. Bahkan dalam pekerjaan pun itu juga ngaruh gitu, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam kehidupan di kantor, gimana saya berinteraksi sama rekan-rekan kerja yang lain gitu. Itu saya merasa dari sebelum berangkat ke sana sama sesuatu itu ada sesuatu yang berbeda gitu. Pastinya I gain more confidence pastinya gitu ya, karena di sana juga beruntungnya juga orang-orang di sana itu sangat apresiatif, jadi saya jadi bisa lebih appreciate myself juga sih gitu. Dengan I'm appreciating myself, and then again more confidence gitu. Jadi itu satu, bisa lebih confident, dan akhirnya that confidence level itu ya bring me a little bit faster lah dalam growing my career dibandingkan teman-teman yang lain misalnya. Jadi itu yang terasa juga di kehidupan setelah
Amerika itu banyak banget hal-hal yang membuat pandangan saya dan capability sebagai human resource, sebagai human itu juga jadi beda. Foto ini highlight of ini one of the biggest highlight dari Amerika. Saya suka banget skiing. Itu cuma sekali kita akhirnya cuma bisa berhasil skiing itu cuma sekali dalam 2 tahun itu, dan itu seru banget gitu. Seru banget, walaupun ini si Fenty waktu hampir pingsan ya, hampir pingsan nih, karena itu barang berat-berat banget, itu yang kita pakai di kaki, yang kita pegang, helm yang kita pakai, dan jaketnya segala macam itu berat banget. Dan sebelum kita bisa meluncur dengan enak ke bawah, itu kita harus naik dulu kan, naik gunung gitu. Jadi benar-benar capek dan butuh stamina yang kuat juga. Dan ini tuh dingin, tapi panas. Jadi aneh. Udaranya tuh dingin, tapi mataharinya terik gitu. Jadi satu cuaca yang saya juga kayak gue belum pernah di cuaca kayak gini gitu. Dimana ini tuh bisa dingin banget, tapi sekaligus panas banget gitu. Jadi aneh. So it's very normal kalau yang untuk awal-awal itu untuk ngerasa kayak gue pusing nih gitu, atau pengen pingsan atau gimana gitu. Tapi it's worth it gitu. Nah, itu enak banget rasanya gitu, dan I really want to do it again. Jadi semoga ada kesempatan ya nanti kapan-kapan kita main ski lagi dan sama Johri, teman-teman harus coba. Di sana ini satu kata kunci juga, penyesuaian diri, karena banyak juga ternyata teman-teman yang lain yang agak kesulitan juga dalam hal ini, culture shock gitu ya kalau bisa dibilang, karena semuanya berbeda banget. Apa bedanya? Beda, semuanya beda. Iklim dan cuaca beda, makanan beda, budayanya beda. Gitu. Tapi again, apa ya sebenarnya perbedaan ini tuh selalu bisa dikelola sih. Gitu. Yang penting kita accept dulu aja bahwa emang ini beda gitu. Emang di sini tuh bisa sampai minus 14 derajat Celcius tuh bisa gitu. Ya nggak apa-apa, kita pakai aja layer yang lebih banyak dari yang kita pakai di Indonesia. Misalnya, oh emang di sini beda makanannya, emang orang-orang makan burger dan pizza setiap hari itu biasa gitu. Jadi kita accept aja kondisi itu, it's okay. Then we do something about it gitu. Jangan cuma mengeluh gitu. Karena banyak orang yang akhirnya tidak bisa coping, tidak bisa menyesuaikan diri, tapi cuma bisanya, aduh makanannya nggak enak, aduh ini dingin banget. Saya akhirnya kalau aja di kamar mau diselimutan gitu. Terus nggak makan gitu kan, makanannya nggak enak gitu. Ya instead of doing that, kita bisa kok gitu pakai baju yang proper, cari baju yang benar. Terus kayak saya belajar masak akhirnya di sana kan, akhirnya bisa makan dengan enak juga gitu. Budaya juga beda, orangnya cara berinteraksinya beda. Tapi ini ada satu mantra yang waktu di Arkansas itu dikenalin sama salah satu dosennya, dia bilang the culture of America and all of the culture in your countries, they're not better, not worse, just different. Jadi cuma beda aja gitu. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, mereka cuma beda aja. So itu mantra yang menurut saya sih bagus banget. Jadi bisa nerima bahwa ya perbedaan itu nggak harus selalu berujung ke konflik kok gitu. Dan again, setelah melihatin segala perbedaan ini kok menurut saya malah lebih samanya gitu daripada bedanya. Jadi it's amazing how we actually perceive differences while sebenarnya lebih banyak kesamaan ya. Jadi kalau lihat di foto ini yang paling kiri ini presentasi. Itu presentasi tuh jadi kayak makanan sehari-hari banget gitu kalau lagi kuliah. Bahkan di setiap pertemuan tuh ada diskusi, pasti diskusi kelas, dan sometimes we have to lead the discussion juga. Beda aja sama gaya sekolah kita yang biasanya lebih banyak kita dengerin ceramah guru kan biasanya, dengerin ceramah dosen gitu. Yang presentasi ya jarang-jarang, itu pun berkelompok atau enggak kita ngumpet aja di balik teman yang lebih jago presentasinya gitu kan. Jadi kalau di sana enggak gitu, we have to do it gitu. Ya itu kayak salah satu skill yang emang harus banget di-acquire. So grateful juga melalui itu, karena jadinya public speaking saya jadi meningkatnya lumayan jauh sih dari sebelum sama setelah dari sana.
Jadi belajar presentasi banyak, belajar diskusi. Yang tadinya saya nggak tahu gimana caranya ngomong di kelas gitu, takut nggak ada yang ngerti segala macam. Akhirnya karena dipaksa dan karena encouragement dari teman-teman yang luar biasa baik juga di sana, akhirnya berhasil juga. Dan bahkan malah waktu itu saya menang kompetisi 3 minutes thesis challenge. Jadi ngejelasin tesis saya dalam 3 menit gitu. Dan itu susah ya, karena tesisnya tebel banget gitu kan. Terus disuruh jelasin dalam 3 menit, I was challenging myself, kayak bisa nih, kayaknya bisa, harus bisa gitu kan. Akhirnya dicoba dan ternyata menang. Mereka suka party nih, kalau yang di tengah bisa kelihatan, Halloween, it's something big. Semua orang akan pakai kostum, akhirnya saya harus beli kostum Red Devil di sana. Saya pura-pura jadi setan merah gitu ya, karena itu doang yang kayak bisa pakai kerudung. Jadi saya ikutin aja mereka apa party apa gitu, coba saya ikutin gitu, karena it's very interesting to see gitu how they interact, how they actually menghargai hal-hal kecil yang lucu-lucuan gitu, tapi ternyata itu yang bikin hidup mereka tuh jadi kayak berwarna banget aja gitu. Terus nonton pertandingan olahraga again, itu nggak football, nggak baseball, nggak, bahkan soccer juga, basketball something yang very big gitu, saya ikutin aja, coba nonton, sempat nonton NBA juga sekali, lawan wah seru banget, dan orangnya tingginya benar-benar tinggi banget orang pemain basketnya, seru banget untuk diikutin, dan ya itu kelihatan bahwa mereka menghargai sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita punya, tapi itu bukan sesuatu yang lebih baik, bukan juga sesuatu yang lebih buruk, yaitu cuma berbeda aja. Kita semua punya culture yang berbeda, tapi bukan berarti ada yang buruk dari sampai akhirnya lulus. Alhamdulillah, amin. Setelah ya berjalan bikin tes gitu, presentasi dan kawan-kawan itu, akhirnya I can proudly say that I finally made it. Akhirnya lulus, alhamdulillah, tepat waktu juga, nggak ada delay-delay, dengan segala ilmu yang saya ambil gitu, I'm really grateful dengan apa yang sudah dijalanin. Takeaways-nya menurut saya satu, ini sangat klise tapi sangat benar, bahwa efforts mulai. Gak akan bohong kalau kamu usaha itu bisa, tuh bener-bener ya itu bener gitu. Emang sih kayak ya harus usaha gitu, terus kayak klise banget sih gimana gitu. Tapi ya memang gitu ya, emang harus usaha. Kalau misalnya enggak usaha, ya sometimes you can have some luck gitu, bisa aja beruntung, tapi ya itu nggak akan sustain gitu, itu kan cuma jadi sesuatu yang occasionally. So there's really no better lesson, dan walaupun klise, I think this is very true. Just do your effort, lakukan usahanya, itu hasilnya nggak akan bohong. Takeaway yang kedua menurut saya penting banget adalah kindness is a universal language. Mau dimanapun kita berada, kalau kitanya baik, just be kind aja, itu will be fine. Kayak ternyata semua orang tuh juga menghargai kebaikan gitu, mau dimanapun mereka berada ya. Mau dia mukanya sesangar apapun gitu ya, pas saya senyumin, ya udah senyum balik gitu. Mau ditatoan kayak apa, megang bir apa gitu ya. Pas disenyumin ya senyum balik juga gitu. Jadi dan nggak usah berharap bahwa dia nggak senyum nih, mati nih gue. Kayak nunggu dia senyum dulu baru kita senyum balik gitu. Nggak usah, kita lakukan dulu aja. We give the kindness, we will get it back. Kalaupun nggak langsung dikasih, misalnya dia nggak senyum balik, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Ntar pas papasan lagi ada orang lain senyum lagi balik sama kita, pasti itu kayak something yang saya juga nggak tahu sih gimana ceritanya gitu ya. Tapi every time we give some kindness, another kindness tuh will come. Jadi ya udah be kind aja, nggak usah jadi ngapain ya, jadi orang jahat tuh ngapain gitu ya, nggak ada untungnya banget gitu. So just spread the kindness, it's a universal language, dan semua orang di belahan dunia manapun akan menghargai itu. Yang terakhir, social support matters, ini penting banget. Jadi kalau kamu ada jauh gitu ya, tinggal di tempat yang sangat jauh, yang bisa keeping us sane, yang bisa bikin kita tetap waras, itu ya social support kita adalah teman dan keluarga gitu. Pasti mereka yang akan jadi tempat kita bersandar gitu, akan menjadi tempat kita curhat, akan menjadi orang-orang yang menguatkan, dan apapun masalahnya selama kita punya teman atau keluarga yang bisa mensupport,
rasanya akan jauh lebih ringan, rasanya akan jauh lebih mudah. Makanya saya bersyukur banget waktu di Amerika. It's not hard to make some friends waktu itu. Mungkin juga karena di Kansas ya, orangnya baik-baik banget, ramah-ramah, super duper ramah. Saya bisa bilang jauh lebih ramah daripada orang di Indonesia sebenarnya. Dari luar gitu ya. Jadi bedanya kalau di Indonesia itu kita bisa masuk sampai personal dalam banget gitu. Kalau di Amerika mungkin kita nggak bisa masuk sampai personal banget. Tapi mereka very friendly dan very open. Jadi teman-teman di sana itu juga jadi social support juga buat saya gitu. So kalau misalnya kita udah ada di sana, udah jauh-jauhan, cari deh apa yang jadi social support. Apalagi dengan teknologi ya, kita bisa teleponan sama keluarga, bisa call-callan, video call, lagi bosan telepon mama gitu ya. Jadi ya udah social support itulah yang akan meringankan segala hal yang rasanya tuh kayak berat aja di sana. Yang lainnya takeaways kecil-kecil, keluar dari kelas, to find the real lessons. Karena nggak semuanya kita belajar di kelas. Justru saya banyak banget belajar dari kegiatan yang dilakukan di luar kelas itu. Sharing ke anak-anak itu tadi gitu. Terus sharing ke sekolah-sekolah di luar dari sekolah kita sendiri. Jalan-jalan, traveling. Itu yang kasih saya lebih banyak pelajaran sih daripada di kelas itu sendiri. Terus culture shock is nothing. Yang lebih buruk itu adalah reverse culture shock. Jadi yang saya rasain pas saya nyampe di sana itu kayaknya nggak ada terlalu culture shock gimana sih. Tapi begitu balik ke Indonesia, nah itu baru shock. Karena ternyata we realize hal-hal yang dulu biasa aja. Tapi pas kita ngeliat lebih rapih gitu, begitu balik lagi ke sesuatu yang nggak rapih itu jadi kerasa nggak rapihnya gitu. Yang waktu itu saya bikin shock banget sih waktu saya nyetir. Jadi waktu di Jakarta kan saya nyetir. Dan saya merasa itu biasa aja. Itu sangat biasa ada motor tiba-tiba nyalip dari kanan. Tiba-tiba ada anak kecil nyebrang. Itu biasa aja menurut saya gitu. Terus saya ke Amerika. Terus saya nyetir di sana. Yang mana semua orang sangat tertib. Gak ada tuh yang namanya orang nyebrang tiba-tiba. Gak ada yang nyalip-nyalip. Bahkan kalau ada persimpangan gitu, mobil tuh tunggu-tungguan gitu ya. Tunggu-tungguan yang mana duluan yang mau jalan, ngasih jalan gitu. Nggak ada yang rebut-rebutan jalan di situ. Jadi begitu balik lagi ke Jakarta, nyetir lagi, wah, crazy. Kayak tiba-tiba semua jadi berbahaya gitu. Kayak, wah, kenapa ini ada tiba-tiba sepeda di sebelah saya gitu. Kenapa tiba-tiba ada motor berlawanan arah gitu. Jadi kagetnya tuh di situ. Gitu. Kagetnya itu ketika balik, we realize some things yang belum bagus di Indonesia, tapi ternyata di sana udah lebih rapi gitu. Yang sebelumnya kita jadi biasa aja, ternyata jadi lumayan nggak biasa gitu. Tapi it's something good juga gitu. Jadinya kita nggak terjebak dengan hal-hal yang jelek, tapi jadi biasa gitu. Kalau sama ini kan kita jadi terjebak dalam habit yang nggak bagus, tapi kita biasa-biasain gitu. Karena just because it's the way it is gitu. Tapi dengan kita keluar, jadi kita lihat hal apa nih yang bisa diperbaikin, yang sebenarnya bisa jauh lebih baik daripada sekarang gitu. Ya contohnya itu ya tadi, nyetir. Jadi hati-hati nanti kalau pulang. Terus yang terakhir, what you say matters, just speak up and you'll be heard. Itu juga benar banget. Kita sebagai orang Indonesia juga kadang sering di-encourage untuk jangan terlalu speak up sebenarnya. Kalau di berbagai budaya kita tuh kayak nggak sopan gitu kalau ngomong terlalu cablak gitu ya. Jadi harus udah diem aja gitu. Well, it's actually bukan sesuatu yang salah juga, tapi di sana saya belajar bahwa when we want to say something, kalau kita katakan itu dengan sopan, dengan cara kesopanan kita, kesopanan budaya timur, tapi dengan assertiveness-nya budaya barat, itu hasilnya bisa luar biasa tuh. Jadi kalau mereka di sana biasa kan ya udah speak up aja, apa yang dipikirin dikeluarin gitu, apa yang dirasain diomongin gitu. Kalau di sini kita cenderung tidak ngomongin itu, tapi kalau saya combine nih, kita pakai kesopanannya di sini, tapi assertiveness-nya di sana, efeknya jadi luar biasa. Orang jadi dengerin, tapi tetap respect gitu. So, it's something yang menurut saya juga ini kayaknya ilmu baru nih. Gitu. Jadi cara bicara yang sopan, tapi asertif. Itu sih salah satu takeaway lain yang saya dapat. Jadi kurang lebih the biggest one-nya ini, yang tadi saya sempat sebutin juga. By going away, you'll not only find new things about the world, you will also find your true self. Karena di sana kita jadi belajar diri kita sendiri,
kita tuh sebenarnya apa sih, siapa sih kita sebenarnya, itu baru bisa kita benar-benar pelajarin ketika kita jauh dari segala hal yang biasanya kita punya gitu. Suatu hal yang baru, suatu hal yang kita asing lah ya gitu. Ketika di suatu tempat yang asing, kita jadi benar-benar tahu true self kita tuh gimana. Kurang lebih itu yang saya pelajarin. Jadi itu yang saya bawa ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Teman-teman, Mas Ari, thank you. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung kita ngobrol aja. Mas masih di mute. Ya, sebelumnya kita beri aplaus dulu dong buat Kak Dea ya, yang sudah sangat inspiratif sekali ceritanya, sangat luar biasa. Banyak sekali yang kita dapat gitu ya. Jadi ya beruntung banget kita bisa dapatkan tips-tips menarik dari Mbak Dea ini. Nah, teman-teman kalau lihat tadi lihat slide pertama dari Mbak Dea, judulnya itu kan ada bridge ya, ada jembatan. Nah, itu adalah salah satu jembatan favorit saya sebenarnya. Saya juga masih punya mimpi untuk ke Amerika. Salah satunya adalah mengunjungi jembatan Golden Bridge di San Francisco dan Liberty ya pastinya. Tetapi itu masih menjadi mimpi, semoga suatu hari nanti bisa terwujud. Seperti halnya tadi Mbak Dea mengawali bahwa sebenarnya kita juga harus punya mimpi dan ada usaha yang dilakukan melalui banyak persiapan. 2 tahun dia mempersiapkan diri, alhamdulillah bisa berhasil ke sana. Nah, saya ada pertanyaan ini, Mbak ya. Mungkin teman-teman juga kalau punya pertanyaan itu bisa langsung bisa nanti di wave ya. Kemudian bisa juga tulis di bawah. Mbak Dea, kalau gini, ini pertanyaan saya singkat aja sih. Di negara Amerika di mana-mana aja sih kemarin jalan-jalan? Kan tadi bilangnya jalan-jalan gitu ya. Kemana aja gitu? Kemana aja? Banyak, Mas. Aduh. Dia Kansas ya? Hitung 20-an state lah ya. Dari ujung. Dari 50 berapa? 55 ya? State-nya Amerika. Dari West Coast, LA, California, terus Nevada, Arizona, terus agak ke tengah tuh ada Nashville, ada Massachusetts, itu di ujung sana. Ada Nashville, Kentucky, bahkan ke Kentucky terus nyari ayam goreng ternyata nggak ada di sana. Terus udah pindah ke Indonesia semua. Iya, Jakarta malah banyak. Terus ke Florida, terus yang East Coast-nya juga pasti ke New York, ke Massachusetts, kemana lagi ya? Oh, Colorado, San Francisco juga iya, California juga, Colorado, Chicago, udah kayaknya ya. Beasiswanya bisa cover semua itu nggak ya? Nah, sebenarnya itu uang yang dikasih tuh cukup generous ya dari beasiswa itu. Dan kebetulan kan karena saya tuh di Kansas, di desa gitu ya. Jadi bukan kota, itu desa banget gitu. Segala living rendah banget gitu. Bisa ngumpulin uang untuk jalan-jalan. Plus juga di sana saya sambil magang juga, kerja di HR-nya kampus selama setahun pertama, jadi dari situ sebenarnya dapat juga tambahannya. Gitu. Pantasan ya bisa keliling-keliling gitu ya. Alhamdulillah. Dan ternyata kalau di sana tuh kita pintar-pintar sebenarnya bisa jalan-jalan dengan budget yang minim banget gitu. Apalagi saya dulu keuntungannya saya bisa nyetir. Jadi dengan nyewa mobil itu bisa langsung ke beberapa state tuh, langsung road trip bareng-bareng tuh sama waktu itu berempat juga kita road trip ya. Ke Nevada, ke Las Vegas dan sekitarnya lah, pokoknya seru banget gitu. Jadi benar-benar jangan di waste any kind of opportunity, itu harus benar-benar diambil, termasuk jalan-jalan, Mas. Tapi saya belum pernah ke Washington DC, Mas Asri. Ya, Washington DC? Nggak pernah. Wah, harus tuh ya. Karena di situ kayaknya banyak pusat, banyak museumnya ya. Sebelumnya Mbak Dea, ini juga ya sebelum masuk pertanyaan, saya juga pengen sapa teman-teman, ucapkan terima kasih sudah bergabung dengan kita. Ya ada Midun,
Nggak tahu Midun sekarang kayaknya di Kaltim ya. Sangat tak. Terima kasih sudah bergabung. Juga ada Yogi Prasetyo. Saya nggak tahu di mana lokasinya Mas Yogi. Terima kasih sudah bergabung juga. Dan kita ada Ibu Nur Cahyani. Nur Cahyani Ibu dari Berau. Juga ada Zaki Abdul Latif. Mas Zaki terima kasih sudah bergabung. Mungkin apakah dia di Berau atau di luar Berau ya. Ada Kamirna juga ada di Berau. Ada Ratna Naina juga di Berau. Ada Lutfi Amar juga dari Berau. Terima kasih. Ada Faisal Amir tadi dari Sulawesi Selatan, ya Makassar. Abror dari Berau. Kak Novita atau Kak Vita dari Berau. Ada Nurul juga dari Berau. Lelias itu saya nggak tahu. Kayaknya ini ya mungkin dari dari Makassar ya Leli. Kemudian ada KY juga. Terima kasih banyak sudah gabung ya. Mungkin di luar Berau ada Okti pribadi atau Di Bali. yang ada di Bali ya. Ada Gita. Mungkin di mana nih? Jakarta mungkin ya. Jakarta dia tadi ada di fotonya. Oh iya di Jakarta ada Ade Anugrah. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Arif Bala. Arif Bala dari dari Makassar. Ini Arif Bala nanti akan menjadi next speaker kita ya untuk setelah Lebaran. Insya Allah. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada Anissa Oktin. Anissa juga sudah bergabung. Terima kasih. Ya, teman-teman yang lainnya yang ada juga yang off sudah. Terima kasih sudah bergabung. Banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung. Beberapa pertanyaannya juga dari Midun tadi tanyain gimana kabarnya V4F Mbak sekarang gitu ya. Dari Midun. Nanti mungkin sekalian dijawab ya. Ya, kalau misalnya ini setelah balik, apa yang paling ingin dilakukan di Indonesia? Dari Ade Nugraha. Nah, mungkin itu juga beberapa pertanyaan yang bisa langsung di-highlight oleh Mbak Dea. Bisa dijawab nanti. Oke. Kemudian, ya, kalau saya sih ini mungkin biarkan teman-teman dulu lah ya, yang yang dijawab. Iya dong. Belum Iya nanti dong. saya gitu ya. Ya, silakan Mbak. Oke. Dia jawab ya. Untuk menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman sudah kasih masuk. Dari Midun itu gimana kabarnya V4F sekarang gitu ya. Karena mungkin dia nggak lihat lagi di Berau. Benar-benar. V4F baik Mas Midun. Kita agak migrasi ke Jakarta nih. Karena semua foundernya udah di Jakarta lagi. Jadi ya we think kenapa nggak kita coba bangun lagi dari tempat kita berada sekarang gitu. Jadi kegiatan yang mostly kita jalanin di Jakarta, itu juga kita lagi baru mulai di batch pertama kita kasih mentoring, training, coaching gitu ya untuk para pemuda-pemuda nih di sekitar sini supaya bisa berkembang gitu. Hampir mirip dengan yang kita lakukan di ya. Ya masih dengan kegiatan sosial lainnya juga lah ya. Terus nanti rencananya nih di bulan Juli ini kita mau buka program online juga nih. Jadi di sini juga bisa daftar nanti kalau misalnya memang berminat gitu. Programnya itu kita akan dipasangkan dengan mentor dan dengan coach yang bisa bantu kita menemukan siapa sih kita ini gitu, dan juga kira-kira kita mau berkarir kemana, skill apa yang dibutuhkan, terutama dalam masa-masa penuh ketidakpastian dengan COVID ini ya. Jadi kira-kira skill teknis apa sih yang kita bisa bangun supaya kita bisa tetap survive di kondisi apapun gitu. Nanti ada training teknisnya juga segala macam. Dan karena kelasnya online, nanti acaranya online full. Jadi dari manapun bisa ikut, termasuk teman-teman yang ada di Berau gitu. Jadi ini open banget kegiatannya. Alhamdulillah kita persiapan udah hampir matang nih. Dikit lagi kita mau buka pendaftarannya melalui Instagram kita. Oke. Kayaknya pertanyaan ini terjawab ya, pertanyaannya dari Ibu Nur Cahyani. Atau kita kasih kesempatan Ibu Nur Cahyani untuk bisa bertanya langsung sama Mbak Dea. Ini dong. Silakan Bu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dea. Mbak Dea, ini gini nih, saya mau tanya. Banyak juga pertanyaan dari mahasiswa saya juga tentang bagaimana sih caranya mengenali diri sendiri menjadi apa yang kita mau, karena terkadang ketika kita ditanya maunya apa, mau jadi seperti apa, cita-citanya apa, itu masih banyak orang yang belum ngerti dan belum memahami tentang diri mereka masing-masing. Jadi
udahlah nanti sambil jalan nanti kita bisa tahu kok, nanti sambil jalan nanti kita bisa ngerti kok, seperti itu. Jadi mungkin bisa kasih masukan atau apa ya namanya, cerita Mbak Dia gimana cara mengenali diri sendiri dan bisa menjadikan sesuatu itu terbaik dari diri kita gitu. Terima kasih. Makasih Bu pertanyaannya. Bagaimana mengenali diri sendiri itu sebetulnya proses yang panjang ya. Unfortunately di Indonesia tuh kita tidak dilatih untuk memikirkan itu sedari dini sebetulnya. Tapi as I said before juga nggak ada kata terlambat sih. Kita bisa mulai mikirin itu mau berapapun kita usianya gitu. Jadi kalau dulu kita di SD, SMP gitu kan terbiasa dengan ya udah masuk kelas terus guru menerangin apa gitu, kita telan-telan aja gitu, kita baca apa yang disuruh baca. Tapi kita jarang banget ditanya, kamu pengen jadi apa sih nantinya gitu. Walaupun ada juga sih yang nanya gitu, tapi nggak menjadi sebuah pertanyaan yang serius yang kita harus pikirin dari dini gitu, dari dini. Jadi mungkin salah satu caranya yang pertama itu kita mulai aware dulu aja gitu. Kalau ibu sebagai pengajar, ibu dan punya authority yang lebih gitu untuk bisa bantu para siswanya untuk gain awareness dulu setidaknya menyadari bahwa it's very very important, sangat-sangat penting untuk kita mengenali diri sendiri. So ask them the right questions, tanya pertanyaan-pertanyaan yang benar gitu. Apa sih yang kamu enjoy lakukan selama ini gitu? Apa aja sih yang udah pernah kamu coba dan ternyata itu bikin kamu bersemangat loh gitu? Apa aja tuh? Atau kebalikannya, apa yang kamu nggak suka gitu? Dan ajak mereka untuk mengeksplor. Kalau saya sendiri pribadi juga saya along the way mengenal diri saya itu dari apa yang saya lakukan gitu. Jadi benar-benar coba ngerasain dulu, baru bisa kelihatan itu saya sebenarnya suka atau enggak sih gitu. Contoh paling gampangnya adalah ngajar misalnya. Saya kan juga ngajar nih di part time di sebuah kampus di Jakarta. Jadi pas zaman SD, SMP gitu nggak akan kebayang yang namanya saya Dea Mariska tuh akan ada di depan kelas dan ngomong gitu. Karena itu serem banget buat saya waktu itu. Kalau mama saya juga dulu suka bilang kalau dia tuh nggak pede gitu kan. Jadi emang nggak pede gitu untuk ngomong depan kelas. Tapi waktu di SMP itu ada opportunity untuk join ke OSIS gitu waktu itu. Terus join ke OSIS, salah satu persyaratannya adalah presentasi depan guru dan kakak kelas gitu. Jadi waduh gimana nih, takut gitu kan. Tapi mau nggak mau ya itu dijalanin, dan ketika itu dijalanin saya tuh baru sadar ternyata it's not that bad, ternyata itu nggak seburuk yang saya coba, nggak seburuk yang saya pikirin gitu. Dan pas setelah nyoba itu kok saya malah ngerasa ini ya, energize gitu. Kok ada sesuatu di dalam diri saya yang kayaknya kok seru ya gitu, kok bersemangat ya gitu. Dan itu kadang-kadang memang susah dijelaskan kalau kita nggak pernah ngerasain sendiri. Jadi mengekspos diri kita dengan hal-hal yang belum pernah kita coba sebelumnya, itu bisa ngebuka banget sih wawasan kita terhadap diri kita sendiri. Contohnya itu tadi presentasi misalnya. Ternyata saya enjoy presentasi. So aku coba explore lagi hal apa aja sih yang bisa dilakukan untuk bisa lebih baik presentasinya gitu. Atau karir opportunity apa yang bisa saya capai kalau saya punya skill ini gitu. Jadi exploring, benar-benar kayak cari tahu, benar-benar banyak ngobrol sama orang, itu juga sangat-sangat berguna, dan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang inspiratif juga sih. Melihat bos saya kok keren banget kayaknya presentasi di depan board of directors gitu misalnya. Nah itu aja hal-hal yang kayak gitu langsung kayaknya saya juga bisa ya kalau misalnya karir yang lebih tinggi dan saya punya skill itu, bisa jadi saya emang pengennya itu passionnya ke arah sana gitu. Contohnya itu. Terus ada juga orang yang memang suka banget misalnya sama bahasa gitu, yang sebelumnya nggak tahu bahasa Jepang gitu, terus tiba-tiba nonton anime dan terus ngerasain belajar bahasa Jepang, ternyata enjoy banget, ada sesuatu yang tidak dirasakan sebelumnya tapi bikin bersemangat, dan start exploring, oh kalau di Jepang tuh ada ini itu, dan akhirnya jadi tahu, oke, berarti one of the career aspirations adalah sesuatu yang berhubungan dengan Jepang itu misalnya. Jadi kalau menurut saya sih, satu dimulai dari awareness-nya dulu, sadar dulu bahwa itu penting, karena masih banyak orang yang
nggak ngerasa bahwa penting loh tahu diri sendiri gitu. Dan itu tadi Ibu benar banget, ya udah sambil jalan aja gitu. Sambil jalan akhirnya karena nggak aware bahwa itu penting, yang dijalanin bukan exploring gitu, yang dijalanin cuma sekedar menjalani apa yang ada di depan langkah kita aja gitu. Kalau explore kan ibaratnya kalau kita mau ngejalanin jalannya lurus aja gitu kan, apa yang ada di depan kita jalanin. Tapi kalau exploring tuh coba belok kanan kiri, ternyata di kiri ada ini, ternyata di kanan ada ini, oh itu ternyata suka, oh ternyata yang ini nggak suka gitu. Nah itu yang menurut saya jadi benar-benar bisa ngebuka pemahaman kita tentang diri sendiri. Awareness-nya, kedua exploring, yang ketiga menurut saya ngobrol sama orang itu juga sangat-sangat membuka. Ngobrol sama berbagai jenis manusia yang kita nggak pernah tahu sebelumnya, itu bisa banget sih untuk membantuin. Jadi that's why saya bikin V4F itu program salah satunya adalah mentoring dan coaching. Karena dengan kita temuin mereka sama expert gitu, kita temuin mereka sama orang yang udah berkarir lama di bidangnya, itu akan ngebuka juga wawasan mereka dan bisa bikin mereka punya perspektif yang berbeda dari yang mereka sebelumnya. Paling gitu sih. Terima kasih Mbak Dea. Ini ada salam nih dari Mas Arif, pembicara kita untuk periode berikutnya. Dia juga Fulbright 2017. Nanti juga mudah-mudahan ke depannya juga ini ya, lebih banyak bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya dan kita masih banyak mendapat inspirasi. Nah, saya ini Mas Faisal minta ingin bertanya langsung. Silakan Mas Faisal dari Makassar. Halo Faisal, ya silakan. Dipersingkat aja, waktu kita makin mepet nih. Iya, langsung aja Mas. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Dia sama Mas Ari. Oke, saya ingin bertanya Mbak langsung aja. Bagaimana masalah perbedaan resources antara negara yang kita tuju dengan negara kita sendiri? Misalkan saya kan di bidang medis misalkan. Ketika kita belajar mulai keluar di negara lain kan mereka resources, fasilitas lengkap. Ketika kita kembali, kita belum siap, negara kita belum siap. Bagaimana kita menyikapi? Apakah itu misalkan kita merasa useless begitu? Kita tidak mampu mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Masalah value belajar di negara luar pasti sudah tidak diperdebatkan lagi. Tapi itu lagi masalahnya. Kita kan belum siap. Negara kita belum siap untuk itu resources-nya, fasilitasnya. Dan apakah itu bagaimana pendapatnya Mbak Dia masalah itu? Terima kasih kesempatannya. Thank you Mas Faisal pertanyaannya. Itu benar banget sih. Memang banyak banget resources kita yang belum siap untuk kita bisa jalan kayak di sana gitu. Nah kalau saya nih pribadi ya Mas, kalau menurut saya itu ada hal-hal yang within our control, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau pernah kita lihat circle of kontrol, saya lupa nama teorinya. Tapi di situ ada, kalau kita lihat tuh ada cuma satu titik kecil di tengah, itu hal yang kita bisa kontrol, terus titik besar lagi hal yang kita tidak bisa. Loop control, loop. Ya. Kalau salah itu ya Mas namanya. Terus resources yang tidak mumpuni di Indonesia, menurut saya itu hal yang ada di luar dari power kita sendiri, ada di luar dari kontrol kita sendiri. Tapi kita mungkin akan punya power untuk menginfluence gitu. Ada yang bisa kita pengaruhi lah sedikit untuk hal itu bisa berubah. Tapi instead of focusing ke hal yang di luar kontrol kita tadi, menurut saya sih lebih baik kita fokus sama apa yang kita bisa kontrol aja gitu. Karena we have to accept juga bahwa kita nggak bisa merubah segalanya dan kita nggak bisa kasih impact yang kayak langsung mengubah dunia juga. Dan kita nggak bisa berharap juga tiba-tiba resources yang belum cukup ini tiba-tiba cukup gitu dalam jangka waktu yang cepat atau setelah kita pulang kita bisa pakai gitu. Jadi instead of focusing ke sana, mungkin kita harus cari sih apa dong ya yang bisa kita lakukan untuk itu gitu. Mungkin sekecil apapun itu bisa berarti banget sih. Mungkin bisa mulai dari membuka diskusi tentang ketidaksiapan resources itu gitu. Jangan-jangan power of influence kita itu bukan untuk menggunakan resources-nya karena memang belum ada, tapi untuk menginfluence orang atau ningkatin awareness orang bahwa resource kita nggak cukup loh gitu. Mungkin kita bisa start dengan hal kecil, buka forum diskusi sama berbagai dokter yang udah kuliah di luar misalnya. Kita kumpulin tuh orang-orang, terus kita ngobrol tentang itu dan kita pikirin bareng-bareng gimana caranya resource yang nggak cukup itu biar bisa cukup
gitu. Apa yang kita bisa lakukan untuk ke arah sana gitu. Menurut saya dengan melakukan hal yang mungkin di luar dari apa yang kita pikirin sebelumnya gitu ya, tapi kita ngelihat dari situasi yang hari ini terjadi, ada hal-hal yang kita bisa kontrol nih, kita ambil aja dikit nih. Apa yang kita bisa kontrol, apa yang kita bisa lakukan, at least untuk menutupi gap itu tadi. Dan it's okay untuk apa ya namanya ya, menerima bahwa nggak mungkin sih 100% terus kita bisa jadi leaders yang nggak cukup, itu bisa jadi cukup gitu. Tapi at least kita ada langkah yang kita ambil untuk mempengaruhi supaya agak sedikit lah gap itu agak ketutup gitu. Gap resource yang tadinya nggak ada itu mungkin bisa dimulai dari awareness orang-orang dulu bahwa itu nggak cukup, ngajak diskusi, and then pikirin bersama langkah apa yang bisa dicapai dengan segala expertise yang dimiliki tapi resource-nya nggak cukup itu. Jangan-jangan terus Mas Faisal nanti bisa mendirikan satu foundation sendiri gitu, yang ngumpulin apa namanya orang-orang hebat yang udah pernah belajar dan akhirnya bisa sama-sama bikin misalnya satu laboratorium sendiri gitu yang belum pernah ada di Indonesia karena Mas Faisal udah punya awareness itu gitu. Dan you already have the awareness, you already have the knowledge, tinggal agak digeser sedikit apa yang bisa dilakukan instead of focusing ke hal yang kita nggak bisa kontrolnya itu belum cukup. Menurut saya sih gitu, Mas Faisal. Mohon dimaklumi kalau ada salah-salah. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Satu lagi. Terima kasih, Mbak. Sangat mencerahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita satu lagi penanya terakhir ya, sebelum kita tutup, karena waktunya sudah lewat nih 1,5 jam sudah kita ya. Kurang sih 1 jam, kurang 5 menit. Ini ada Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Di anugerah Kalau ini. tidak ada, saya ada satu pertanyaan nih. Ada dulu, dia mau melanjutkan pertanyaannya ke Mbak Dea sebenarnya yang terkait V4F yang dia udah ikut yang V4F batch 1, lanjut ikut program batch 2 itu seperti apa gitu. Hai Ade, aduh kamu. Apa namanya, kalau udah ikut batch 1, boleh banget ikut batch 2, tapi bukan sebagai peserta ya. Tapi bantuin kita untuk nge-running the program gitu. Karena kamu dapat ilmunya, you already know apa yang didapat di sana, kamu bisa bantuin kita untuk ngejalanin batch 2. Gitu. Terus mungkin pertanyaannya Ade, setelah balik apa yang pertama paling ingin dilakukan bagi Indonesia? Yaitu sih small steps dulu aja, dari mulai sharing. Dan salah satu yang kenapa saya menghidupkan lagi V4F di Jakarta itu salah satu hal yang saya pengen lakukan juga sih setelah balik dari Amerika ke Indonesia. Semoga ya, mohon doanya teman-teman, semoga V4F-nya bisa berkembang terus dan impact-nya nggak cuma yang ada di Jakarta aja, tapi bisa ke seluruh Indonesia juga. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Mbak Dea, ini kita udah banyak bicara tadi. Kira-kira nih ya, challenge-nya, tantangan apa yang terberat ya? Tantangan apa yang waktu studi di Amerika itu yang Pak Dea rasa ini nih yang saya harus bisa kalahkan sehingga saya bisa berhasil gitu. Tantangan terberat itu sebetulnya mengalahkan diri sendiri sih. Jadi mengalahkan ego ya, mengalahkan ego sebenarnya kalau saya bisa bilang. Karena waktu saya berangkat ke Amerika itu saya nggak berhasil mendapatkan universitas yang saya mau banget gitu. Karena saya nggak berhasil dapat partial scholarship-nya, karena harganya mahal banget. Jadi saya masuk tuh ke univnya, tapi ada kekurangan $20,000 gitu, sehingga akhirnya saya ngambil pilihan yang terakhir gitu, Empire State. Yang mana sekarang saya syukuri banget saya ngambil di situ gitu, karena ternyata banyak banget hal baik. Tapi di awal-awal itu cukup mengganggu sih, itu cukup kayak bikin saya, wah gila nih udah jauh-jauh kesini, cuman ke Emporia lagi gitu kan. Jadi mengalahkan egonya sendiri itu yang berat gitu. Tapi dengan ngobrol sama orang-orang di sana, memang tinggal di sana dan punya pandangan yang juga berbeda banget sama saya, tuh saya jadi sadar gitu. Ini udah diatur jalannya gitu. Ngapain kamu menyesali again ya, itu hal yang bukan saya bisa kontrol gitu. Saya udah duduk di situ, daripada berutuh gitu ya, I make the best aja dari situasinya. Dan ternyata Emporia itu memberikan saya pengalaman yang luar biasa sih gitu. Yang luar biasa dengan teman-temannya yang juga baik-baik banget, teman-temannya yang
benar-benar jadi teman bukan cuma di sana aja, tapi saya bawa seumur hidup hubungan pertemanannya itu. Belajar untuk lebih hidup sederhana justru ya di sana itu. Tapi sederhana bukan berarti gak mikirin hal-hal yang penting juga gitu. Jadi banyaklah hal yang saya pelajari di sana. Terus selain itu juga mungkin ego untuk ini ya kayaknya ini kondisinya harus jadi orang hebat gitu. Ya harus gaji harus naik sekian. Harus naik jadi manajer apa gitu. Itu yang sempat kepikiran juga gitu, ego itu yang sempat kepikiran. Beban juga ketika mau balik ke Indonesia, kalau dapat kerja juga biasa aja, ini nih jadi beban. Dan ternyata setelah berdamai sama diri sendiri sih, ujung-ujungnya apapun itu yang kita jalani, selama niatnya baik dan kerjaan secara maksimal, impact-nya itu juga akan jadi bermanfaat juga sih. Jadi kalau buat saya yang paling susah itu ngalahin ego diri sendiri sih. The dark side ya, kesombongan, perasaan bahwa itu hebat loh gitu. Terus perasaan bahwa ini harusnya bisa lebih, jadi nggak bersyukur gitu. Tapi along the way, seiring berjalannya waktu, saya juga lebih banyak belajar juga, dan ternyata ya itu semua memang sudah akan dijalani, diatur, dan ternyata ketika kita menjalaninya dengan maksimal, dengan niat yang baik, ujung-ujungnya saya dapat juga baik-baik juga. Terima kasih ya, sangat luar biasa sekali. Teman-teman, ada yang baru bergabung, Pak Dr. Rustan, terima kasih sudah bergabung juga dengan kita. Teman-teman yang lainnya kayaknya karena ini sudah 1,5 jam ya, dan kita sih maksimalin sampai 1,5 jam karena ini juga sudah masuk waktu duhur ya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin teman-teman kita foto bareng dulu ya, biar kita punya kenangan nih ya sama. Boleh ya. Meskipun tadi satu pertanyaannya Mas Midun, Mbak Dea bisa baca sendiri ya. Di Japri aja, di Japri. Calon saya di sini, calon saya nonton juga loh. Oh iya Kak, iya. Oke, jadi ya mungkin teman-teman bisa munculin mukanya diri kali ya. Ya, oke. Nah, satu-satu mulai bermunculan. Saya yang keringatan nih, panas banget di sini ya. Nah, oke. Dokter Faisal, tumben cerah mukanya ini pagi-pagi sudah bangun. Iya. Nurul, yang lainnya? Yang lainnya kita, Lia, Nurul, Muhammad Abror. Iya. Kita foto ya. Iya. Oke, masih nih kayaknya. Ada Ade juga sudah. Ade yang lain. Ada Zaki, Abror juga. Iya. Zaki, Afila, Ratna, Leli, Gita, Anissa. Ntar kalau dibuka semuanya ketahuan dong calon. Oke, kita foto sekarang aja. Oke. Kita mau lihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Emang kita harus berdamai dengan keadaan ya. Dulu foto full, ambil gaya. Kita harus berdamai hanya cuma dengan. Sekarang nggak bisa selfie sekarang ya. Nggak bisa foto selfie. Dengan layar yang ada. Oke, Mirna. Oke, kita ulangi fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih. Terima kasih semuanya. Pak Dia, terima kasih banyak ya sudah bergabung dengan kita, sudah memberikan banyak sekali inspirasi, cerita, pengalaman, ilmu yang dibagi hari ini sungguh sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang di-share hari ini juga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi rekan-rekan semuanya ya. Dan kalau misalnya nanti ada slide yang dikasih, yang tadi nanti bisa di-share ya. Tadi boleh bilang bahwa di-share. Peserta yang mau dikirimin boleh share emailnya juga ke sini. Nanti setelah selesai kita email presentasinya dari Mbak Dea. Atau WA ya Mbak Mas Ari ya, bisa WA juga ya. Oke, dan terima kasih ya Mbak Dea, sudah sangat luar biasa sekali ya. Kita sangat apresiasi, ternyata pengalamannya luar biasa. Meskipun masih banyak hal yang belum digali nih sebenarnya ya. Belum gali itu bagaimana kondisi saat ini. Tapi ya overall-nya ini sangat luar biasa karena itu juga merupakan salah satu inspirasi bagi kita.
Dan kita selalu yakin bahwa setiap individu memiliki cerita yang unik berbeda yang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Seperti halnya tadi Mbak Dea mengatakan bahwa mari kita ngobrolkan diskusi dengan orang lain sehingga kita bisa merefleksikan apa yang menjadi kekuatan kita sendiri. Sehingga kita bisa mengenal diri kita lebih baik. Teman-teman semuanya, kami dari Yakobi Bacarita, kelas inspirasi Yakobi Bacarita hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dari awal. Ini sudah 1,5 jam loh ya. Sudah sangat setia bergabung dengan kita sampai akhir. Jangan lupa tanggal 20 Sabtu tanggal 29 ya. Ya, 29 setelah Lebaran kita akan ada lagi kelas Yakobi Bacarita selanjutnya. Di minggu depan karena mau Lebaran jadi kita off dulu ya. Jadi setelah Lebaran baru kita ada lagi. Terima kasih banyak teman-teman semuanya atas waktunya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi dan kita berharap Yakobi Bacarita ini terus ada sehingga semua orang bisa berbagi dan semua orang bisa mendapatkan inspirasi dari orang lain. Oke, terima kasih Mbak Dea, terima kasih ya. Salam buat teman-teman V4F. Terima kasih. Kalau ada kegiatan V4F, kita boleh dikabarin supaya bisa gabung juga. Kita bersama-sama nanti ya. Siap. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya ya. Thank you. Terima kasih ya. Bye-bye. Sangat luar biasa sekali hari ini. Tepuk tangan. Ya, yang masih mau ngirimkan email dipersilahkan sebelum saya close meetingnya. Boleh, silakan percakapan bebas. Kalau masih mau stay, ya mau leave juga boleh. Saya menunggu yang kirim email. Iya, sangat banyak sekali hal yang bisa diambil ternyata. Terus ya Mas, kita Ya. Ya, Mbak Dea, termasuk juga ini ya. San Francisco, nomornya pengen banget di San Francisco. Kenapa Mas Ari? Nomornya masih yang lama, yang WA atau change? Kayaknya ganti deh Mas, kalau dari yang lama banget. Ntar di lewat Instagram aja deh. Ada beberapa yang mau ditanyain sih sebenarnya. Tentang aktivitas ini V4F itu sekarang seperti apa? Apakah ada memungkinkan untuk melakukan aktivitas bareng ntar untuk di Berok mungkin jadi kayak perpanjangan aja kan udah di ibu kota tuh. Ibu kota nanti kita yang bagian daerahnya lah, perpanjangan tangan lah. Bisa banget Mas. Apalagi sekarang dengan online, kita udah mulai terbiasa online ya. Jadi berdamai dengan kebiasaan yang sebenarnya agak susah. Jadi beberapa juga itu kan di perkuliahan juga selama ini, kebetulan di Unhas itu kan biasanya pertemuan, apalagi kayak tadi Dr. Faisal, Dr. Lelia itu melakukan kuliah harus pertemuan, ketemu pasien. Sekarang semua dia lakukan online. Akhirnya udah mulai juga nih, kemarin ada yang bertanya, absenku gimana ya? Terus cara membuat penilaian, ujian, dan sebagainya gimana ya? Jadi kayak kita udah mulai terbiasa dengan hal-hal ini. Jadi kayaknya ke depan mungkin ini menjadi salah satu pilihan. Betul sih. Mas Ari, ini Mbak Dea ini tadi ada nanti Arif Bala juga itu adalah Fulbright ya, tapi dia baru aja keluar. Nanti mungkin bisa koneksi sesama alumni, kayaknya ada forumnya kan ya Mbak, sama alumni Amerika itu ada ya, Fulbright juga ada ya. Ada. Malah ya, dia tinggal di mana sekarang Mas? Di Makassar. Nanti 2 minggu dari sekarang itu dia akan jadi speaker kita juga di sini. Di program ini. Jadi dia juga seorang penulis buku. Untuk di Yakobi Bacarita sendiri itu kita memang lebih kayak ngumpulin beberapa orang latar belakang background-nya itu berbeda-beda. Jadi siap tampil. Kita lagi coba lihat sih apakah mungkin ada kayak petani yang dia mau bercerita bahwa yang saya lakukan juga seru loh. Gitu. Oh iya. Seru banget sih kalau bisa. Iya, lagi dicoba gitu. Jangan melulu yang orang ya kantoran. Akademisi bukan ya. Praktisi juga perlu nih. Iya. Siapa tahu ada temannya Mbak Dea yang mungkin nanti boleh disuggest ke kita. Ya, boleh kita gitu. Jadi kita akan siapkan ruang juga.
Jadi apapun sebenarnya kita pengen berbahagia karena semua ilmu itu pasti ada manfaatnya. Ya. By the way, mau nanya lagi, Mbak Des sekarang di Bukalapak. Di Bukalapak itu maksudnya sekarang kan itu, iya beberapa teman sih bilang, saya ada temen di Thailand ya yang dia bilang bahwa dia kerja di Google, tapi saya ngelihat bahwa apakah harus Google yang keren, tapi saya lihat juga Bukalapak punya kantor, cara bekerja yang keren, is that true gitu? Kayak saya ngikutin gitu yang ada kolam renang dan sebagainya, menarik banget ya. Emang seru sih, seru banget kok di Bukalapak tuh juga apa ya kayak pengalaman baru juga sih karena startup yang sukses banget di Indonesia, tapi gaya-gayanya gaya-gaya Indonesia, tapi mengadopsi juga gaya-gayanya Google juga sih gitu. Jadi ya itu tadi ya kalau saya juga ngerasanya kalau kita gabungin antar beberapa culture gitu, kita gabungin practices dari berbagai negara gitu, terus dijadiin satu itu selalu menarik sih. Jadi Bukalapak gitu ada kolam renangnya, ada meja-meja biliar kita bisa main, ada klub-klub yang kita bisa join, klub musik, klub olahraga segala macam. Jadi kayak bukan kerja, kayak main. Kayak main. Padahal tuntutan kerjanya juga gila-gilaan gitu. Tapi orang-orang happy aja karena emang seru sih. Suasananya yang bikin seru. Jadi kayak dia nggak jadi mikir pressure-nya. Asik aja gitu. Asik aja. Nah, orangnya anak-anak muda semua lagi isinya. Jadi keren banget tuh. Lagi ngikutin. Keren banget tuh. Seru. Ya. Tapi ya V4F bikin yang kayak Bukalapak lah ya. Iya, pengen sih. Ntar jadi volunteer lah. Iya, terus sih. Mas, sorry nih, kayaknya aku harus... Siap. Makasih banyak. Makasih banyak, Mbak. Seru banget. Nanti aku share ke WhatsApp-nya Mas Asri ya. Itunya. Boleh. Ya. Thank you. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, Salam. Rik, closing Rik. Enggak, ini yang lain masih mau ini kirim email atau udah cukup tunggu keluar aja mereka? Ya nggak apa-apa ini. Kayaknya kan mungkin Mas Ari kenal yang ini ya. Yang ini kan teman-teman. Iya, ini juga aku. Nanti juga bisa dikirim lewat lewat WA aja. Ini udah aku remove satu-satu sih. Udah, tinggal kita berdua. Enggak, Rik. Yang ini yang coba nanti recordingnya itu di-off kan, Rik. Recordingnya di-off kan.